Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Tetap sehat selalu ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di era semacam ini, di pandemi COVID-19, kita dituntut untuk melakukan protokol kesehatan. Semoga kita diberi kesehatan dan semoga kita diberikan keselamatan dengan semua keluarga kita, saudara kita, dan semuanya manusia. Amin. Sebelum itu teman-teman, perkenalkan, nama saya Edo Setiawan. Saya salah satu mahasiswa di IAIN Kediri dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah semester 2. Kemudian ini nanti teman-teman, saya akan melakukan review. Saya akan menjadi moderator bagi pikiran teman-teman semuanya. Jadi tugas saya di sini nanti akan merangsang otak teman-teman semuanya untuk berpikir dengan dua bahasan yang sudah saya pilih, yaitu tentang warga negara dan kewarganegaraan, dan yang kedua tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi, seperti itu. Jadi saya bukan sebagai pemateri di sini ya. Saya hanya akan sebagai moderator bagi pikiran teman-teman untuk merangsang untuk berpikir bersama, seperti itu. Nah, gak usah lama-lama, langsung ke bahasan yang pertama, yaitu adalah warga negara dan kewarganegaraan. Kira-kira teman-teman ada pikiran gak? Dari kedua itu ada perbedaan, persamaan, atau yang lain? Sudah ada pandangan? Seperti ini. Pengertian warga negara, saya jelaskan. Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Itu arti dari kata warga, teman-teman ya. Kemudian dilanjutkan, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Jadi, apabila digabungkan tadi antara warga negara dan warga, bahwasanya mereka peserta atau anggota atau masyarakat dari suatu organisasi perkumpulan yang ada di suatu negara. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen, itu berasal dari bahasa Inggrisnya. Kemudian kata citizen secara etimologis berasal dari bahasa Romawi, yaitu yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas. Kemudian selanjutnya, arti kata civis atau civitas itu adalah anggota atau warga dari states atau negara. Selanjutnya, kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan citoyen yang bermakna warga dalam sit atau negara atau kota, ya, seperti itu, yang memiliki hak-hak yang terbatas. Kemudian, citoyen atau citizen tersebut dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. Nah, jadi warga negara itu adalah sebuah kelompok ya, kelompok dalam organisasi, masyarakat, anggota, peserta yang lain yang ada dalam suatu negara. Seperti itu, kalau bisa disingkat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kewarganegaraan. Kira-kira beda nggak sama warga negara? Kira-kira beda nggak? Nah, gini nih, bisa teman-teman kalkulasi sendiri. Kewarganegaraan ya, berarti seseorang itu memiliki identitas status dalam lingkup nasional. Misalnya seperti ini. Seseorang warga negara Indonesia, kemudian seseorang berkewarganegaraan Australia, dan sebagainya. Jadi, bedanya kalau warga negaraan itu adalah mereka bisa dibilang mereka sendiri, mereka, peserta, anggota, masyarakat, itu adalah warga negara. Kemudian kewarganegaraan itu adalah status mereka, identitas mereka. Jadi, warga negara Indonesia atau warga negara asing, itu adalah kewarganegaraan. Selanjutnya seperti ini. Milik kewarganegaraan berarti didapatkan sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik dengan negara. Seseorang berhak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban atas orang itu. Jadi, apabila kita mereview tentang hak dan kewajiban, kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap negara kita. Ya, yaitu negara Indonesia. Tetapi sebaliknya, negara Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban atas kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, seperti itu. Mungkin secara singkat tentang pengertian warga negara, kewarganegaraan, dan
pengertian dan perbedaannya teman-teman ya. Kemudian kebahasan saya yang kedua yaitu tentang demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi dan yang kedua pendidikan demokrasi. Kira-kira keduanya ini sama atau enggak sih? Nah, pendidikan demokrasi ya teman-teman, itu bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru yang menyadari akan 3 hal. 3 hal itu apa aja sih? Yang pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Ya. Kemudian yang kedua, demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Nah, kemudian yang ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi atau kebebasan, kebersamaan, dan keadilan, serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis. Jadi seperti ini teman-teman. Kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat dan juga warga negara, kita seharusnya wajib, ya bisa dikatakan wajib untuk belajar tentang pendidikan demokrasi. Bahwasanya yang sudah tertera saya baca tadi, pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis. Nah, jadi setiap apapun tindakan dari pemerintah ataupun yang lain, kita harus berpikir secara kritis sebagai warga masyarakat. Dan kemudian kita nggak bisa bertindak sendiri, dan kita harus bertindak secara demokratis atau demokrasi. Kita musyawarah terlebih dahulu. Seperti itu. Supaya apa? Melalui apa? Melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru atau generasi muda seperti kita, supaya menyadari 3 hal yang telah saya lakukan tadi. Seperti itu. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.